Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 bersama saya Yahya Wijaya. Marilah saudara kita datang dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru. Tolonglah kami agar kami dapat menjalani hari ini dalam terang firman. Amin. Saudara-saudara sekalian, belum lama kita mengikuti berita tentang kekerasan yang dilakukan anak orang kaya pegawai kantor pajak kepada teman sebayanya yang mengakibatkan cedera berat pada diri korban. Karena ada yang memviralkan, kasus kekerasan remaja itu menarik perhatian umum yang berakibat pelakunya ditangkap dan diadili, kemudian dihukum. Peristiwa kekerasan remaja yang memprihatinkan itu ternyata terjadi tidak hanya di kalangan menengah atas di ibu kota. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan lagi dengan peristiwa serupa yang terjadi di desa Cimanggu, Majenang, Kabupaten Cilacap. Seorang remaja melakukan kekerasan terhadap temannya secara terang-terangan di dalam lingkungan sekolahnya. Jadi kasus itu menunjukkan bahwa kekerasan remaja terjadi di semua lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin, di kota maupun di desa. Data UNICEF menyatakan bahwa di Indonesia, 2 dari 3 anak remaja usia 13-17 tahun mengalami setidaknya 1 kali kekerasan, entah kekerasan secara fisik atau secara verbal, misalnya melalui kata-kata makian atau sindiran, atau kekerasan sosial seperti dikucilkan atau diabaikan. Itu berarti kekerasan sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat kita. Bukan hanya di kalangan remaja, tapi di semua golongan usia. Kalau kita menyimak perbincangan di media sosial, dengan mudah kita akan menemukan kata-kata kasar dan menyakitkan yang dilontarkan bahkan di antara orang-orang yang tidak saling mengenal secara pribadi. Apalagi kalau sudah menyangkut dukung-mendukung bakal calon presiden. Di masa lalu, kekerasan malah dilembagakan di sekolah-sekolah dalam bentuk tradisi perpeloncoan untuk siswa dan mahasiswa baru. Alasannya demi ketahanan mental. Tapi teori semacam itu terbukti sangat bodoh dan berakibat fatal. Pengalaman kekerasan menanamkan ketakutan, membentuk mental budak, dan memasung kreativitas yang bisa berlangsung seumur hidup. Selain itu, korban kekerasan bisa terdorong menjadi pelaku kekerasan ketika situasi memungkinkan. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 22-24, Rasul Paulus menuliskan demikian. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita menjadikan salib sebagai simbol keyakinan kita. Salib sebenarnya adalah simbol anti kekerasan. Salib mengingatkan kita pada Yesus Kristus yang kita akui sebagai wujud kehadiran Tuhan, yang adalah korban kekerasan. Maka mengikut Yesus mengandung konsekuensi menolak membiarkan kekerasan menjadi kebiasaan kita. Sebagai manusia biasa, barangkali kita kadang-kadang lepas kendali dan terbawa emosi
sehingga tanpa sadar kita melakukan kekerasan, entah fisik, verbal, atau sosial kepada orang lain. Namun dalam kedekatan dengan Yesus, selalu ada ruang untuk menyesali semuanya itu, mendapatkan pengampunan, dan berupaya untuk mencegahnya menjadi kebiasaan. Semoga setiap kali kita melihat simbol salib, entah tergantung di leher atau terpasang di dinding atau tercetak di kain, kita bersemangat untuk membangun kebiasaan yang anti kekerasan di rumah, di tempat kerja, bahkan di gereja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami, penuhi hati kami dengan roh kelemah lembutan dan semangat untuk melawan kekerasan. Kami berdoa bagi mereka yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun di dalam lingkungan pergaulan, di sekolah, di gereja, di media sosial. Kiranya Tuhan memberikan hati yang terbuka untuk pembaruan. Tuhan, ubahlah mereka yang terbiasa melakukan kekerasan untuk menyesali semua yang mereka lakukan yang menyakiti dan merugikan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kami semua sebagai gereja-Mu, supaya gereja menjadi kekuatan yang melawan kebiasaan melakukan kekerasan. Dalam nama Yesus, yang telah menjadi korban kekerasan demi keselamatan kami semua. Amin.